Banyak yang bilang jika film ini terlalu bagus jika hanya ditonton sekali. Apa benar demikian? Inilah kisah seorang gangster rendahan yang menjelma menjadi gangster teratas lewat cara yang mafia banget, guys. Hai everyone, welcome to UBR Entertainment. Apa kabar kalian hari ini? Kami doakan semoga dalam keadaan baik. Kali ini kami akan menceritakan sebuah alur film berjudul A Dirty Carnival. Namun sebelum mulai, bagi kalian yang belum subscribe, silahkan subscribe terlebih dahulu channel ini agar kalian selalu update dan tidak ketinggalan konten menarik lainnya. Oke, tanpa basa-basi lagi, sebab kita bukan membahas hal yang basi. Inilah seluruh jalan cerita lengkap film A Dirty Carnival versi UBR Entertainment. Film dibuka dengan menampilkan karakter utama dalam film ini yang bernama Byung-do. Ia datang ke kantor polisi untuk menjemput adiknya yang kembali membuat masalah. Tanpa ampun, Byung-do langsung menghajar si adik. Byung-do adalah seorang gangster. Ia tinggal bersama dua adiknya dan ibunya yang tengah sakit-sakitan. Sebagai tulang punggung keluarga, Byung-do bekerja sekuat tenaga agar bisa memenuhi kebutuhan keluarganya. Lalu ia menasihati adik-adiknya agar tak kembali membuat masalah dan memberikan hadiah kepada adik perempuannya. Dalam dunia gangster sendiri, Byung-do saat ini masih berada di level bawah. Meski begitu, ia tetap memiliki markas kecil-kecilan dan anak buahnya sendiri. Salah satu anak buahnya yang paling loyal adalah Jong-soo. Jong-soo ini sudah menjadi tangan kanan Byung-do sejak lama. Lalu Byung-do pergi untuk menagih uang kepada sebuah keluarga yang menunggak. Ia tak segan menggunakan cara-cara nyeleneh untuk mengintimidasi keluarga tersebut. Dan alhasil Byung-do pun berhasil mendapatkan uangnya. Byung-do kemudian langsung menyerahkan uang itu kepada bosnya yang bernama Sang-chul, gangster level tengah. Namun di sini Sang-chul malah memberikan Byung-do upah yang hanya sedikit, guys. Padahal Sang-chul selalu menjanjikan Byung-do upah yang maksimal. Byung-do pun memohon agar Sang-chul mau menambahkan upahnya agar ia bisa membayar cicilan rumah. Byung-do juga menyarankan agar Sang-chul berhenti berjudi. Alhasil Sang-chul marah dan menamparnya. 돈 갚으세요. 남의 돈 고갔으면 갚아낼 거 아니야. Lalu mereka bertemu dengan gangster level teratas, bos mereka semua, yaitu Bos Ho-jin, yang juga merupakan seorang pebisnis sukses dan terpandang di Korea Selatan. Di sini Byung-do mendapat pujian atas kinerjanya. Mereka pun diajak minum di sebuah tempat mewah langganan Bos Ho-jin. Namun guys, Bos Ho-jin tampak gundah dan kesal setelah mendapat telepon. Ternyata Bos Ho-jin lagi-lagi mendapat teror dari seorang pengacara bernama Park. Bos Ho-jin lalu bertanya apakah Sang-chul mampu menghabisi pengacara Park. Sayangnya Sang-chul tidak menyanggupi hal tersebut. Sementara Byung-do hanya diam mendengarkan. Esoknya ketika acara pembukaan cabang tempat perjudian milik Sang-chul, Byung-do dijumpai teman SD-nya bernama Min-ho. Karena lama tak bertemu, mereka pun ngobrol di sebuah kafe. Diketahui kini Min-ho tengah membangun karirnya menjadi seorang sutradara dan ia ingin menggarap sebuah film bertema gangster. Tengah asik mengobrol, tiba-tiba Byung-do dikabari bahwa tempat perjudian tadi diserang oleh geng Driway. Byung-do langsung kembali ke sana dan terjadilah baku hantam yang sengit, guys. Min-ho menyaksikan kejadian tersebut dan merekamnya demi film yang akan dibuatnya. Geng Three-Way pun kabur setelah berhasil menghancurkan tempat itu. Tak lama Sang-chul pun datang dan memerintahkan semua anak buahnya agar menyerang balik geng Three-Way alias perang dengan mereka. Di perjalanan, Byung-do coba menelpon pasukan lainnya, namun sayang mereka terjebak macet. Tiba-tiba guys, Byung-do CS langsung dicegat oleh beberapa mobil. Perang gangster pun terjadi dengan sangat brutalnya. Byung-do tampak begitu tangguh melakukan perkelahian, menumbangkan banyak musuhnya. Meski begitu, dalam dunia gangster ada sebuah peraturan tidak boleh saling membunuh. Begitu Sang-chul datang, ia malah melanggar peraturan tersebut. Ia menikam dan menewaskan seorang musuhnya. Setelah itu, Byung-do dan anggotanya mengobati luka-luka mereka.
Malamnya Bos Hojin mengingatkan agar Sang Chul CS tak lagi melakukan cara-cara kekerasan. Dan karena Sang Chul telah membunuh anggota geng Three Way, maka tempat perjudian itu harus ia relakan menjadi milik geng Three Way demi menghindari perang kembali terjadi. Byung-do sangat kaget mendengar hal itu, sebab tempat perjudian tersebut seharusnya ia yang kelola. Byung-do akan kehilangan mata pencariannya. Ia sampai berlutut dan memohon agar Sang Chul membatalkan keputusannya. Namun Sang Chul tak peduli. Ketika hendak pulang, mereka bertemu dengan pengacara Park yang langsung mengolok-olok mereka semua. 인공청소기로 싸그리 빨아고 해야 되는 건데 말이야. 아유, 왜 이러십니까? 가만히 있는 애를. Malam itu setelah menghantar Bos Hojin pulang ke rumahnya, Byung-do merenungi nasibnya dan nasib keluarganya. Ia benar-benar berada di titik terendah. Byung-do lalu kembali ke rumah Bos Hojin dan mengatakan bahwa ia bersedia menghabisi pengacara Park. Byung-do lalu menemui Jong-soo untuk merencanakan pembunuhan pengacara Park. Oke, scene berganti. Senario film gangster buatan Minho lagi-lagi ditolak oleh produser karena ceritanya tidak menarik dan tidak realistis. Minho pun bertekad untuk membuat cerita yang lebih bagus lagi dengan cara mendapatkan banyak informasi dari gangster yang sebenarnya, yaitu Byung-do. Ia lalu mengajak Byung-do untuk menghadiri acara reuni SD mereka. Selang beberapa saat, datanglah seorang gadis cantik bernama Hyung-ju. Kedatangan Hyung-ju membuat Byung-do sedikit salah tingkah, guys. Sebab Hyung-ju adalah wanita yang disukai Byung-do sejak kecil. Acara reuni itu berjalan dengan baik dan itu membuat Byung-do gembira. Ia pun berterima kasih kepada Minho. Namun Byung-do tak mengikuti acaranya hingga selesai. Ia harus melancarkan aksinya bersama Jong-soo malam itu. Dan benar saja, tak butuh waktu lama, Byung-do dan Jong-soo akhirnya berhasil menghabisi nyawa pengacara Park. Bos Hojin lalu membawa Byung-do untuk merayakan keberhasilan mereka menyingkirkan pengacara Park. 박아. Kabar tentang kematian pengacara Park sampai ke telinga Sang Chul. Mereka yakin bahwa itu adalah ulahnya Byung-do. Hal tersebut membuat Sang Chul begitu marah. Ia merasa telah dihianati oleh Byung-do. Sang Chul pun mengadakan pertemuan dengan anggotanya untuk merencanakan pembunuhan Byung-do setelah acara pernikahan putri Sang Chul selesai. Di markasnya, tampak Byung-do mengajak Minho ke sana. Ia lalu memperkenalkan sahabatnya itu ke anggota gengnya. Di esok harinya, Byung-do mengunjungi tempat penjualan buku dengan maksud ingin berjumpa dan mendekati Hyung-ju. Sadar bahwa ia akan dihabisi, Byung-do lalu membuat rencana untuk menghabisi Sang Chul duluan serta orang-orang kepercayaannya. Dan tepat pada acara pernikahan putri Sang Chul, Byung-do pun melancarkan aksinya. Jong-soo membunuh anggota Sang Chul dengan membawanya ke tepian kota. Sementara Byung-do membunuh Sang Chul tepat di toilet ketika acara pernikahan tengah berlangsung. Demi menghindari ancaman kepada keluarganya, Byung-do lalu membawa keluarganya pindah rumah. Cerita berlanjut, Byung-do kembali mengunjungi Hyung-ju ke tempat kerjanya. Lalu mereka pergi makan bersama. Hal itu dilakukan Byung-do yang kasmaran beberapa kali. Tak lupa juga ia diam-diam membelikan Hyung-ju sepatu. Hingga di malam itu ketika hendak menjemput Hyung-ju yang pulang kerja, ia melihat Hyung-ju dipaksa oleh atasannya pergi. Byung-do lalu mengikuti mereka. Karena ia melihat Hyung-ju diperlakukan tidak nyaman, Byung-do pun membawa Hyung-ju pergi dari sana. Byung-do lalu naik pitam ketika atasan Hyung-ju coba menghentikannya. Ia pun menghajar pria beristri tersebut. Bangke emang. Melihat hal itu, Hyung-ju mengatakan bahwa ia takut pada Byung-do dan menyuruh Byung-do tak pernah menemuinya lagi. Byung-do yang patah hati menggalau di sebuah warung minum tepi jalan hingga mabuk parah. Tak lama Minho pun datang menjemputnya. Lalu Minho membawa Byung-do ke apartemennya. Byung-do banyak cerita tentang sulitnya menjadi gangster, bahkan ketika ia harus membunuh. Ia selalu dihantui rasa bersalah. Semua terasa seperti melawan hati nuraninya sendiri. 그거 평생 간다. 야, 넌 대체 누굴 그랬길래 이러는 거냐? 어? Esoknya, Bos Hojin memberikan tugas kepada Byung-do untuk mengusir orang-orang yang tinggal di sebuah lahan yang akan dibangun 1.500 apartemen mewah. Bos Hojin lalu menjanjikan 50 unit apartemen mewah tersebut akan menjadi milik Byung-do bila ia berhasil menjalankan tugasnya. Byung-do sangat senang mendapat tugas tersebut.
Sementara itu, naskah skenario film Minho akhirnya disetujui. Ia akan memulai menjadi sutradara untuk film bertema gangster tersebut. Scene berganti. Byung-do perlahan sukses menjalankan tugasnya mengosongkan lahan itu bersama gengnya. Namun ia kemudian mendapat masalah ketika tahu bahwa beberapa lokasi dikuasai oleh kelompok musuh mereka, yaitu geng Serpent. Hal itu disampaikan Minho kepada bos Ho-jin. Di waktu itu juga, Byung-do membawa Minho bertemu bos Ho-jin. Alasannya adalah karena bos Ho-jin ingin putrinya ikut berperan dalam film pertama gangster yang akan digarap oleh Minho sebagai sutradara. Keesokannya Byung-do pergi ke kosan Hyung-ju. Ternyata Hyung-ju tengah sakit parah. Byung-do pun membawa Hyung-ju ke rumah sakit. Setelahnya Byung-do merawat sang pujaan hati seharian dengan romantisnya. Melihat foto Hyung-ju dengan atasannya, Byung-do jadi sadar bahwa memang Hyung-ju dulu punya hubungan spesial dengan atasannya itu. Tapi tentu semua telah kandas sebab tinju maut Byung-do telah mendarat di wajahnya. Boleh jadi itulah alasan Hyung-ju menjadi sakit. Lanjut cerita, Byung-do mendapat ancaman dari geng Serpent kalau mereka akan mencelakai keluarganya. Byung-do dan anak buahnya pun bergegas pulang ke rumah. Namun di perjalanan mereka langsung dicegat oleh geng Serpent. Byung-do dan anak buahnya kalah dan dibawa untuk dikubur hidup-hidup. Untunglah Byung-do dan anak buahnya bisa kabur. Byung-do, Jong-soo dan beberapa anak buahnya yang lain langsung menyerbu geng Serpent. Dengan demikian, tugas Byung-do mengosongkan lahan itu pun sukses. Bos Ho-jin sangat senang dengan hasil kerja Byung-do. Begitu pula dengan hubungan asmara Byung-do dan Hyung-ju yang terjalin dengan baik. Hingga akhirnya mereka pun jadian. Byung-do bahkan telah membawa Hyung-ju bertemu keluarganya. Konflik pun muncul ketika bos Ho-jin menelpon Byung-do agar pergi menonton bioskop. Ternyata film yang dibuat oleh Minho terinspirasi dari kisah Byung-do. Dan adegan-adegan pembunuhan dalam film benar-benar sama persis seperti apa yang telah dilakukan Byung-do di dunia nyata. Byung-do juga sadar bahwa di malam ia mabuk, ia menceritakan tentang serangkaian pembunuhan yang telah dilakukannya. Byung-do sejatinya telah menganggap Minho sebagai sahabat dekat dan orang yang bisa ia percayai. Ia tak menyangka Minho tega melakukan itu padanya. Bos Ho-jin lalu meminta agar Byung-do menghabisi Minho. Dalam rasa dilema, Byung-do akhirnya menemui Minho. Namun ia hanya memberi ancaman kepada Minho agar menyimpan baik-baik semua yang ia ketahui dan tak mengulangi kembali kesalahannya. Lalu Jong-soo yang ikut dalam setiap kejahatan Byung-do merasa sikap sang bos kepada Minho terlalu lembut. Ia berkata bahwa jika Byung-do tidak bisa membunuh Minho, maka ia sendiri yang akan melakukannya. Mendengar hal itu, Byung-do pun marah dan langsung menghajar Jong-soo. 만약에 뭔 일 생기면 되겠냐? Scene berganti. Di sebuah parkiran basement, Jong-soo dan rekannya datang menculik Minho. Mereka lalu mengubur Minho dan memperingatinya agar tak membocorkan apapun. Selanjutnya, akhirnya bos Ho-jin memulai penjualan apartemen mewahnya dan sukses mendapat banyak pembeli. Byung-do ikut senang sambil berharap bagiannya akan segera diberikan bos Ho-jin. Di tempat lain, Minho merasa tak terima atas perlakuan geng Byung-do. Ia pun melaporkan segala yang ia ketahui ke polisi. Esoknya, ketika Byung-do hendak memberikan sang kekasih Hyung-ju kado spesial, beberapa polisi dengan sigap telah mengepung tempat itu dan coba menangkap Byung-do. Terjadi perlawanan yang sengit dari Byung-do agar bisa kabur. Hyung-ju hanya bisa menatap semua yang terjadi dengan tatapan kesedihannya. Untunglah Byung-do masih bisa kabur. Ia pun bersembunyi di sebuah wisma. Ia yakin bahwa semua adalah ulah Minho. Sementara Minho telah pindah ke apartemen baru. Ia bahkan menjadi sutradara yang sangat terkenal berkat filmnya yang meraih kesuksesan besar. Di suatu malam, Byung-do diam-diam menemui bos Ho-jin dan mengatakan bahwa ia akan membereskan semuanya. Ia akan membunuh Minho. Ia meminta agar bos Ho-jin bisa memberikan upah-upahnya setelah ia berhasil membunuh Minho. Byung-do lalu mengumpulkan pasukannya untuk melakukan itu. Ia membuntuti Minho ke sebuah diskotik. Tampak di sana Minho tengah berpesta merayakan filmnya yang sukses. Begitu Byung-do ingin menghabisinya di toilet, ia melihat ternyata Minho kini dikawal oleh polisi dan Byung-do pun mengurungkan niatnya tersebut.
Ketika Minho tengah berjoget, Byungdu merasa inilah kesempatannya. Tapi sayang guys, Minho dengan cepat menyadari keberadaan Byungdu. Aksi kejar-kejaran pun terjadi hari itu. Tapi Minho akhirnya tertangkap juga oleh anak buahnya Byungdu. Byungdu lalu memerintahkan agar anak buahnya membawa Minho ke tempat biasa. Namun di perjalanan, Minho tiba-tiba diserang oleh beberapa orang. Dan terjadilah baku hantam satu lawan banyak. Byungdu dengan sekuat tenaga akhirnya bisa menang meski mendapat banyak luka. Ia senang melihat anak buahnya telah datang untuk menyelamatkannya. Tapi anak buahnya itu malah menusuknya berkali-kali hingga tewas. Byungdu tewas sambil melihat sosok yang merencanakan semuanya yang tak lain adalah Jong-soo. Jong-soo lalu menguburkan jasad Byungdu di bawah jatuhnya salju malam itu sambil menatapi foto-foto yang tersimpan di dalam dompet Byungdu. Hari-hari pun berlalu, Hyungju tampak datang ke acara pemakaman ibunya Byungdu. Ibu Byungdu meninggal karena sakit setelah putra sulungnya tak kunjung pulang. Setelahnya, Hyungju berbincang dengan adiknya Byungdu. Ia mengatakan bahwa Byungdu pasti baik-baik saja dan akan segera pulang. Di tempat mewah langganan Bos Hojin, Minho kini telah menjadi sutradara kesayangan Bos Hojin. Sementara itu, Jong-soo kini telah menjadi gangster kepercayaan Bos Hojin. Dan mereka semua lalu berpesta menikmati malam. Yap, dengan begitu cerita pun tamat. Entah mengapa ketika kita menonton film Korea Selatan era 2000 sampai 2010 ada semacam suasana yang sulit digambarkan. Begitu khasnya lah geng. Seperti menonton film Old Boy, Chester, The Bittersweet Life atau bahkan My Sassy Girl. Yap, begitulah dengan film A Dirty Carnival karya sutradara Hayu. Penggemar film pastinya sangat puas dengan keseluruhan film ini. Jalan cerita, akting para aktor, pengambilan gambar, adegan-adegan dan dialog-dialognya, semua porsi terisi dengan sangat baik. Film ini sejatinya menampilkan skenario cerita yang memacu riak-riak adrenalin penonton. Aksi tawuran dan duel antar geng yang dikemas apik menguatkan pesan kegengsian kuasa di antara para penyakit masyarakat ini. Perkelahian yang terlihat asli dan jauh dari rekayasa seni bela diri membuatnya ibarat sebuah dokumentasi faktual sebuah kehidupan para mafia. Kisah percintaan tidak lupa dimasukkan oleh Hayu seperti film Korea kebanyakan. Hanya dalam film ini memilih tidak menampilkan nuansa vulgaritas yang populer sebagai pelengkap film thriller. Sehingga film ini bisa ditonton oleh penonton remaja hingga dewasa. Tidak hanya menampilkan perjuangan dalam cinta sepasang kekasih, perjuangan cinta atas nama keluarga, persaudaraan geng dan persahabatan masa kecil menjadi pesan utama dalam film ini. Meski kemudian hal duniawilah yang menentukan akhir persahabatan Byungdu dan Minho atau Jong-soo kepada Byungdu. Yap, hingga yang terjadi adalah tidak ada sahabat yang abadi dalam dunia gangster. Substansi dalam film ini selain menyorot keadaan sosial masyarakat Korea dan esensi dari menjadi gangster, terkandung juga pesan yang sederhana. Hidup itu keras bagi sebagian orang. Kejam hanyalah satu-satunya cara agar ia bisa berekspresi. Dan juga karma tidak mengejarmu, kamu sendirilah yang mendatanginya. Namun pada akhirnya di dunia ini juga terdapat iblis yang selalu berada di singgasananya sebagai master plan atas penderitaan banyak orang dan demi keuntungannya sendiri. Seperti yang coba dicerminkan dalam karakter Bos Hojin. UBR Entertainment tidak banyak menyoroti kualitas akting para pemerannya, sebab kami rasa itu tidak perlu diragukan lagi. Nama-nama besar yang tentunya menjadi jaminan mutu film A Dirty Carnival. Satu lagi guys yang perlu kita garis bawahi, bahwa kemenangan tokoh utama dalam ending cerita film kadang tak selalu menarik. Kadang semua harus terasa ironi, hingga menghasilkan kesan yang dalam bagi penonton. Dan terakhir masuk pada penilaian. Biro Perfilman UBR Media memberikan rating untuk film A Dirty Carnival 7,8. Like dan share ke teman-teman tersayangmu agar mereka juga ikutan nonton film keren ini. Dan jangan lupa subscribe channel UBR Entertainment. Terima kasih banyak dan bye-bye. Engkau kini bukanlah untukku, sungguh ku tahu ingin ku telah jauh. Cukup sudah kau lupakanlah masa-masa itu, saat dulu aku di hatimu.